dengan jual beli biasa itu sama waktunya, hanya sedikit bedanya karena kita harus minta persetujuan dari bank, jadi banknya itu biasa butuh waktu 1 bulan sampai 2 bulan gitu untuk menyetujui penjualannya gitu. Setelah itu jadi jangka waktunya bisa totalnya sampai mungkin 3 sampai 4 bulan untuk pembelian rumah. Nah ini yang tipe properti yang ketiga yang kita lihat di market ya. Jadi ini yang banyak sekali orang tuh kejerin gitu karena bank itu punya tendensi mereka hanya mau taruh di market cepat, mereka mau jual kepada orang yang bayar paling mahal gitu. Jadi ini ada sedikit kalau nanti yang sama Johan itu kalau untuk beli BO-nya lewat Johan itu he's good, jadi kita nggak usah go to this hassle gitu. Tapi banyak orang yang kalau misalkan kita beli langsung dari bank itu kayak beli dalam kamar, jadi banyak propertinya itu dia nggak, kalau misalkan di sana jual rumah itu pihak penjual biasanya jelasin gitu, oh apakah ada kebocoran, apakah ini rumah pernah ada masalah gitu. Kalau bank on itu karena bank juga dia nggak tahu, dia kebanyakan cuma taruh di market, ya udah kamu beli, pokoknya suka-suka kamu deh, kamu cek sendiri lah misalkan apakah ada yang meninggal di rumahnya gitu kan. Kalau orang Asia banyak gitu yang mereka bilang, oh kita nggak mau punya rumah yang bekas orang meninggal gitu. Kalau bank on itu mereka bilang, oh kita nggak tahu, kamu periksa sendiri gitu. Jadi itu salah satu risiko yang mesti diambil juga gitu. Dan juga kadang-kadang pihak bank itu bisa cancel, misalkan kita bilang udah janji gitu secara lisan, kita bilang oh ya offernya kamu kita masukin ya nanti, tapi ada kemungkinan juga walaupun kecil mereka bisa bilang oh kita nggak jadi jual nih soalnya mungkin suratnya belum beres atau mereka ada harga yang lebih tinggi lagi, itu juga ada kemungkinan juga. Ini sedikit dari penjualan rumah biasa yang short sale dan bank on gitu ya. Kita bisa lihat kalau misalkan dari offer acceptance hampir sama 2-3 hari, kecuali short sale bisa butuh waktu 2-5 bulan ya. Kalau time untuk inspeksi hampir sama, buat 17 hari. Hanya yang short sale itu butuh waktunya lebih lama gitu. Kadang-kadang orang Indonesia kalau yang datang mereka bingung gitu, kenapa saya mesti nunggu sampai 5 bulan, saya mau beli rumah sekarang, saya butuhnya sekarang, kenapa saya mesti nunggu gitu. Tapi kadang-kadang ada short sale itu ada kesempatan bagus juga gitu untuk kita investasi gitu. Oke, kalau misalkan juga rumah biasa dan short sale itu kebanyakan kompetisi gitu, karena mereka harganya juga seperti short sale dan bank on itu mereka harganya di bawah market ya. Tiap kali mereka taruh itu selalu 10-15% di bawah market, dan mereka dengan ekspektasi untuk banyak orang yang masuk dan akan nawar lebih tinggi lagi gitu. Dan juga untuk short sale dan bank on mereka tuh bisa juga menerima penawaran yang lain gitu. Kalau misalkan ada yang lain kadang-kadang nawar rumahnya lebih tinggi, bisa juga diambil. Kalau untuk rumah biasa jual beli, kalau misalkan kita termnya udah oke, itu nggak bisa diganti-ganti lagi sama dia. I know I goes really fast gitu ya, tapi nanti kalau ada emailnya nanti yang ini akan kita forward ke yang sangat di depan ya. Dan saya mau introduce Johan ini boleh jalan dulu. Any questions? Iya. Saya mau tanya Pak, kalau saya beli multi house di Amerika, itu bagus habis saya beli itu saya jual aja langsung, atau saya sewakannya? Kan nanti kalau saya sewakan harus ada property manager di image. Betul. Biasanya seperti apa? Atau lebih which is more profitable? More profitable. Kalau kita lihat sekarang ini profitable, mereka kliennya
beli dan mereka hold ya. Karena mereka lihat oke, price point kita sudah cuman naiknya dari paling bawah itu nggak terlalu banyak, dan juga banyak orang yang dulunya punya rumah, mereka sekarang kan di fokus punya pengen, dan otomatis tuh mereka tuh switch dari pemilik rumah ke penyewa. Jadi seperti di San Francisco sendiri saja kita punya sewa itu 1 tahun belakangan ini naik sampai 10%. Makanya kita tuh dulu banyak yang beli langsung jual, tapi belakangan ini kita lihat karena mereka lihat potensial untuk jangka panjangnya itu bagus sekali. Jadi mereka pikir kalau misalkan mereka bisa return seperti Las Vegas ya, kalau single family home aja mereka return bisa 8 sampai 10 tergantung dapat dealnya kayak gimana. Nah, mereka pikir ya it's okay lah, dia bilang kita taruh uang di sini, Jakarta juga nggak sampai segitu gitu. Kita misalkan taruh uang di Singapura atau di mana juga 8 sampai 10 itu nggak ada. Ini juga mereka beli 100-110 tapi mereka punya rumah gitu. Asal rumah landed juga. Mereka pikir ini kesempatan bagus loh, kita mungkin mereka hold 4 atau 5 gitu. Dan juga saya mau share sedikit juga, dan banyak juga yang pihak pembeli sekarang ini dari Indonesia itu mereka persiapin gitu buat anaknya buat sekolah atau buat yang sekarang sekolah ataupun yang nanti sekolah gitu. Karena mereka juga tahu uang sewa itu makin lama makin mahal. Contohnya kayak di sekitar San Francisco itu uang sewa itu kalau di pusat kota satu kamar itu bisa 3.000 satu bulan. Maka pikir 3.000 satu bulan itu misalkan dalam waktu 4 tahun mereka sekolah itu 3.000 kali 12 36 dikali 4 lagi itu bisa sampai 144 matematika lagi 144 ribu. Mereka pikir ya daripada 144 ribu mereka buang begitu aja ya. Mereka pikir kenapa mereka nggak investasi dan kesempatan itu ada. Ada. Kalau kita mau bank sudah kita memang karena kita one stop shop gitu ya istilahnya, kita udah siapin semuanya untuk orang Indonesia. Kita udah cek apa kan nggak semua nationality itu mereka kasih pinjaman uang gitu ya, karena ada hukum juga. Kalau Indonesia itu bisa, jadi kita saat ini kita pegang 2 bank. Satu pihak pegang Hong Kong Shanghai Bank. Mereka tuh contohnya mereka bisa kasih pinjaman, tidak usah punya kayak nomor pajak atau apa gitu ya. Siapa aja mereka deposito ke tabungan mereka 100.000, tapi setelah tutup, misalkan setelah selesai jadi uangnya, saya bilang ya kalau misalkan mau pindahin balik ke Jakarta lagi, pindahin balik aja. Jangka pinjamannya itu 30 tahun, tapi saya orang Indonesia selalu bilang saya begini, Ron, kita mau cari pinjaman yang setahun 2 tahun, kalau kita ada uang lebih kita mau tutupin. Jadi kita juga package itu selalu kita cari loannya yang dengan kondisi seperti itu juga gitu. Pinjaman selalu 30 tahun, tapi mau misalkan mau dilunasi setahun 2 tahun juga tidak ada penalti. Dan juga suku bunganya cukup menarik ya. Klien saya kemarin ini yang baru tutup ya, 2 hari yang lalu, untuk 30 tahun pinjaman, interestnya itu fix dalam waktu 5 tahun, itu dia dapat 2,975 ya. Dan kita lihat itu, ya, saya bilang itu murah sekali gitu. Mereka bilang untuk dari segi finansial itu dibilang sangat profitable lah untuk saat ini. Gitu. Itu tadi per tahun Interest 1 tahun. Zaman sewanya ya murah sekali. Murah sekali. Ini pemerintah Amerika kasih cheap money. Sewanya itu kalau di Las Vegas kita bisa sampai 8 sampai 10. Kalau misalkan di daerah kita di San Francisco itu kita lebih banking on the apresiasi rumah ya. Kita punya ini mungkin about 6% ya. Tapi kalau San Francisco itu sama Los Angeles dia punya pace untuk apresiasinya itu cukup tinggi ya. Mungkin kalau Las Vegas dia punya return setiap tahunnya itu cukup bagus, tapi dia punya apresiasinya itu nggak sebagus kalau di San Francisco. Tadi
Nanti kalau di San Francisco kan rate-nya per bulan kurang lebih 3.000 ya. Untuk sewa rumah. Nah, Iya, sewa. betul. Kalau kita sewain yang di Las Vegas itu bisa berapa? Lebih murah ya. Kalau Las Vegas mungkin kita range itu 1.200 sampai 1.400 ya. Untuk yang berapa besar? Rumah itu mungkin harga 100 sampai 120. Itu luasnya itu mungkin itu 3 kamar, 2 kamar mandi. Kalau mau nanti saya bisa kirimin foto-foto, saya kasih satu nama. Luasnya mungkin about 1.500 sampai 1.800 square feet ya. 150 meter kurang lebih. Kalau pajaknya untuk asing Sama lokal. Untuk kalau pajaknya ada beda, ada satu pajak penghasilan dan pajak capital gain kan, ada capital gain penjualan pada saat menjual. Kalau pajak penghasilan itu karena misalkan punya rumah cuma satu ya, 100.000, berarti kan income-nya itu ya misalkan rumah atas 1.000 lah ya gampang lah. Berarti income-nya itu per tahun itu hanya 12.000 kan, potong expense semua paling-paling itu termasuk kategori below, kalau bisa bilang ya below poverty level lah. Jadi istilahnya kan, tapi kan mereka tuh nggak kalkulit bahwa kita itu akan asing gitu. About kalau California about 15% dan itu dari federal, dan dari California about 9% dari income ya. Jadi misalkan 1 tahun kita ada keuntungan 10.000, jadi sekitar 15 sampai 9% itu untuk bayar pajak. Dan sampai 15%. Jadi sekitar 24% ya, 24% itu. We encourage to pay taxes, tapi klien saya ada karena punya satu-satu, mereka pikir ya sudahlah cuma satu-satu, mereka just let. Kalau di Amerika kalau memang untung, just share with the government. Yeah. Mereka udah ada sistem di sana. Kalau enggak tidak ada fasilitas ya, tidak ada lampu di jalanan, tidak ada polisi kayak gitu. Nah, Jadi maksudnya ya. untuk pajak Pajak properti. dan pajak Oh, pajak bumi.